Semangat inovasi. Nah, pada video ini saya akan membahas kelanjutan dari Hadoop. Tapi kita akan masuk lebih teknikal, kita akan melihat apa saja komponen dari Hadoop. Komponen dari Hadoop itu terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama ada Hadoop Common. Hadoop Common ini biasanya aplikasi yang running di dalam Hadoop. Kita bahas nanti. Kemudian kita punya yang namanya HDFS atau Hadoop Distributed File System. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Hadoop Distributed File System adalah sebuah file system atau sistem operasi yang memungkinkan kita memiliki komponen-komponen pemrosesan big data secara baik. Kemudian Hadoop juga punya MapReduce, ini algoritma untuk data processing, dan juga kemudian ada Hadoop Yarn yang mengatur cluster management dari Hadoop. Nah, arsitektur dari Hadoop Distributed File System adalah seperti ini. Jadi ketika kita punya kumpulan komputer yang sudah terinstall dengan Hadoop Distributed File System, maka ada satu node yang kita jadikan sebagai master. Master ini tentu saja seperti dengan namanya, dia menjadi induk dari sistem cluster big data engine tadi. Dia yang mengatur segala sesuatunya. Dia yang menerima pekerjaan pemrosesan data. Dia juga yang memesan kemana ini akan didistribusikan ke node mana. Mengatur bagaimana lalu lintas datanya itu akan dilakukan, dan seterusnya. Dan node yang lain atau komputer yang lain yang menjadi anggotanya itu akan menjadi slave-nya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana kombinasi ini terjadi dalam sebuah Hadoop Distributed File System. Maka tidak heran dalam HDFS architecture, maka kita akan melibatkan banyak mesin komputasi secara bersama-sama. Nah, dalam pengembangannya kadang ini menariknya scalable-nya dari HDFS adalah memungkinkan kita menambah node slave ketika kita butuhkan. Berapapun yang kita butuhkan kita bisa nambahkan, asal nanti kita tinggal menambah node ke dalam masternya. Intinya adalah master ini memegang peranan penting untuk kemudian bisa memanage semua sumber daya komputasi yang dimiliki. Nah, tentu saja nanti di dalam arsitektur ini di masing-masing node itu ada 2 layer yang berperan. Layer pertama adalah HDFS layer, ini adalah layer yang mengatur tentang file sistemnya. Di sana akan diatur bagaimana name node, bagaimana data node, ya. Dan bisa dilihat master ini pun juga menjadi data node karena dia punya peran ganda sebagai master dan juga data node. Tetapi yang slave dia hanya berperan sebagai data node. Kemudian di layer berikutnya, di layer MapReduce, kita akan punya job tracker yang ini hanya dipunyai oleh master node, ya, dan kemudian nanti ada task tracker. Fungsinya seperti judulnya. Job tracker dia berfungsi untuk men-track atau menguntit pekerjaan yang dikirimkan kepada node yang terlibat. Task tracker adalah node yang berfungsi untuk mengecek sampai seberapa jauh task itu sudah dikerjakan. Dan ini yang menjadi penting karena kemudian di dalam HDFS di master ini kita bisa memonitor apakah tugas yang kita serahkan kepada slave node itu sudah selesai atau belum, dan seterusnya. Sehingga kemudian secara interaktif master node bisa mengalokasikan apabila ada node yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Nah, ini adalah cara kerja yang dilakukan. Jadi ketika kita punya data node ini, maka di setiap data node nanti itu akan terdiri dari data block, ya, yang didistribusikan di masing-masing node yang tercipta. Nah, ketika kita punya banyak sekali server atau node yang terlibat dalam hal ini server N, maka otomatis semakin banyak kita punya kemampuan untuk mendistribusikan data yang kita miliki. Itu inti dari Hadoop Distributed File System. Ya. Nah, tentu saja kalau kita sudah punya banyak sekali komputasi, maka nanti kita akan butuh yarn untuk mengatur orkestrasi dari node yang bertebaran di mana-mana. Nah, yarn ini punya peran penting karena dia mengkonfigurasi dan juga memastikan semua node yang terlibat dalam Hadoop Distributed File System itu bisa termonitor dan bisa menerima pekerjaan, dan lebih penting lagi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, Yarn berfungsi sebagai resource manager, ya, dia menciptakan mengatur dan mengelola resource yang dimiliki, baik itu kemampuan komputasinya dalam hal ini prosesornya, kemampuan menyimpannya dalam hal ini memori yang dimiliki, dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga mengetahui resource yang ada di setiap node, dan kemudian dia menjadi tahu bagaimana caranya mendistribusikan pekerjaan dengan baik kepada setiap node yang terlibat. Ini adalah fungsi dari Yarn. Ya. Nah, berikutnya
kita akan membahas nanti lebih detail apa saja aplikasi-aplikasi yang ada dalam Hadoop ekosistem. Semangat inovasi!